Selamat pagi, Shimeli dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Laura Puspameliana dengan NRP 2372061. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Cloud Services and Instance State. Oke. Pada presentasi kali ini kita akan membahas tujuan modul ketiga, kemudian ada terminologi dari teknologinya, kemudian ada pembahasan materinya. Pertama-tama tujuan modulnya itu untuk memperkenalkan siklus hidup instance dan transisi antar state serta penagihan dalam Amazon Web Services atau AWS. Kemudian kita juga akan belajar cara mengelola instance mulai dari peluncuran hingga penghentiannya. Nah, untuk terminologi teknologinya, pertama ada Amazon EC2. Amazon EC2 ini adalah layanan yang menyediakan tenaga komputasi yang aman dan dapat diubah ukurannya, seperti kita menyewa komputer di cloud. Kemudian ada EC2 Instance. EC2 Instance ini adalah server virtual dalam Amazon EC2 yang menjalankan aplikasi serta infrastruktur di AWS. Kemudian ada Amazon EBS, yaitu penyimpanan atau storage yang spesifik untuk Amazon EC2, seperti HDD atau SSD atau storage drive untuk instance EC2. Kemudian ada Instance Store Volume. Instance Store Volume ini adalah penyimpanan sementara yang tidak persisten melalui instance stops, terminations, atau kegagalan perangkat keras. Kemudian ada Amazon Machine Image atau AMI. Ini adalah jenis alat virtual khusus yang digunakan untuk membuat virtual machines atau VM dalam Amazon EC2 yang berfungsi sebagai unit dasar penerapan layanan yang diberikan menggunakan Amazon EC2. Kemudian ada IPv4 address dan IPv6 address. Keduanya ini sama-sama merupakan identifikasi jaringan untuk perangkat atau mesin. Untuk IPv4 itu ada 32 bit yang diformat sebagai 4 bidang 8 bit. Kemudian untuk yang IPv6 ini adalah string alphanumerik yang 128 bit dan lebih disukai untuk pengguna profesional seperti network engineers, tech company, data center, dan operator seluler. Kemudian ada Elastic IP Address. Elastic IP Address ini adalah alamat IPv4 statis yang dirancang untuk dynamic cloud computing yang dikaitkan dengan akun AWS kita. Elastic IP Address ini tetap berada di tempatnya, padahal mungkin dia mengalami proses yang bisa membuatnya berubah, tapi dia itu tetap di tempatnya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan materinya. Salah satu keunggulan utama cloud computing adalah pay-as-you-go pricing. Jadi kita hanya membayar apa yang kita butuhkan dan apa yang kita gunakan. Tapi gimana sistem ini tuh berjalan gitu. Nah, pembiayaannya itu bisa dilihat di sini. Untuk memungkinkan pay-as-you-go pricing ini, biaya untuk virtual machine di AWS dipecah menjadi state yang dilalui oleh instance selama masa pakainya. State instance-nya itu bisa berubah-ubah. Pertama kan tadi ada pending, kemudian running state, hibernated, shutting down, dan terminated. Nah, di running state yang ini, itu kita akan ditagih pembayarannya setiap detiknya, mulai dari 1 menit setelah instance-nya running. Nah, bahkan kita itu tetap harus membayar jika instance-nya itu AFK gitu loh. Jadi berjalan tapi kita nggak pakai, nah itu kita harus tetap bayar juga. Oke, ini ada tabel perbandingannya, mungkin bisa kita lihat di sebelah sini. Oke, tabel perbandingan dari status atau state di EC2. Ada reboot, ada start stop, hibernate, sama di terminate. Mungkin kita juga sebagian besar udah baca di modulnya ya, cuman yang bisa aku tarik garis besarnya itu kalau di reboot dia baru memulai gitu, kayak masih pending. Kemudian start stop itu dia dari pending ke running atau dari running mau ke berhenti. Terus ada hibernate. Hibernate ini adalah state ketika kita mau dimatiin sementara gitu, tapi datanya nggak mau hilang nih, supaya nanti kita mau buka lagi datanya gitu. Kemudian ada state terminate. Terminate ini benar-benar si datanya tuh udah hilang, jadi EC2 instance-nya udah dimatiin, udah sampai dicabut gitulah, udah dihilangkan. Nah, sekian presentasi dari aku. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.